Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ceisha Putri Mandasari sebagai mahasiswa semester 2 dari Universitas Terbuka Surabaya dengan nomor induk 05452363. Program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Kehadiran saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi term dan logical fallacy untuk memenuhi persyaratan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah logika saya. Dengan ini, mohon izin kepada Bapak dosen pembimbing saya untuk memulai presentasi yang dapat saya tampilkan berikut ini. Materi awal yang akan saya jelaskan yaitu mengenai maksud dari term. Term dalam ilmu logika merupakan konsep atau gagasan yang dipakai untuk menyatakan ataupun menunjukkan sesuatu hal dengan jelas, baik itu orang, sifat, benda, ataupun ide. Seperti yang dapat saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari pada sebutan kata kucing. Kucing memiliki makna yang jelas dan spesifik. Ia memiliki gambaran yang merujuk pada sekelompok hewan berkaki 4, berbulu, dan memiliki kumis. Oleh kejelasan makna tersebut, kata tersebut disebut dengan term. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai 3 macam term, yaitu term berdasarkan konotasi, term berdasarkan predikmen, dan yang ketiga, term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan konotasi. Term konotasi merupakan lambang bahasa yang mewakili konsep yang digunakan untuk memahami realitas melalui logika dan pemikiran. Lalu, term konotasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, term konkret digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dapat dirasakan dengan panca indera seperti benda di sekitar kita ataupun tindakan fisik. Contohnya adalah wanita cantik. Karena kata tersebut sesuatu yang bisa dilihat dan diamati secara langsung oleh panca indera, terutama penglihatan. Lalu yang kedua adalah term abstrak. Term tersebut memiliki makna tidak langsung dari suatu kata atau frasa yang merujuk pada hal-hal yang tidak berwujud dan konseptual. Contohnya, kecantikan. Karena kata tersebut tidak dapat ditangkap secara langsung oleh panca indera, yang artinya tidak bisa dilihat, disentuh, ataupun dirasakan. Lalu selanjutnya terdapat term berdasarkan predikmen. Term berdasarkan predikmen adalah penggolongan istilah menurut jenis maknanya, yang artinya sesuai dengan 10 kategori predikmen. Jadi setiap term atau kata yang digunakan dalam logika bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari kategori tersebut. Lalu, term predikmen juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu term predikmen terbatas dan term predikmen tidak terbatas. Term terbatas adalah istilah umum yang dapat digunakan untuk menjelaskan banyak objek ataupun makhluk. Contohnya, makhluk hidup. Dalam kata tersebut dapat menjelaskan berbanyak objek, yaitu tentang manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua merupakan term tidak terbatas. Adalah istilah yang menunjukkan kepada realitas unik dan mutlak, tidak bisa dikatakan tentang banyak hal. Contohnya yaitu Tuhan. Lalu yang terakhir terdapat term berdasarkan denotasi. Term denotasi merupakan makna kata yang bersifat lugas, objektif, dan sesuai dengan arti sebenarnya yang tercantum dalam kamus, tanpa melibatkan makna kiasan, perasaan, ataupun interpretasi tambahan. Makna ini digunakan dalam konteks formal atau ilmiah, di mana kejelasan dan ketepatan artinya sangat penting. Lalu, term berdasarkan denotasi juga dibagikan menjadi 2, yaitu yang pertama, term umum, yaitu mencakupi keseluruhan hal yang ditunjukkan tiada kecuali. Contohnya adalah sebutan hewan. Kata tersebut merupakan makhluk hidup yang bukan tumbuhan, bisa bergerak, bernafas, dan berkembang biak. Lalu yang kedua adalah term khusus, merupakan sebagian dari keseluruhan dari sekurangnya satu bagian satu sama lain. Contohnya adalah kucing, singa, anjing, karena kata-kata tersebut merupakan khususan dari hewan.
Di materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang logical fallacy, atau yang bisa disebut dengan sesat pikiran. Sesat pikiran ini terjadi biasanya dikarenakan beberapa faktor di baliknya. Seperti yang pertama, faktor dalam situasi ketika kita emosi, sehingga kita sangat mudah mendapatkan pengaruh dari orang lain. Lalu faktor kedua yaitu faktor kurangnya kita tentang pengetahuan ataupun pengalaman, yang membuat kita minim pemahaman tentang menilai informasi yang relevan ataupun hoax. Faktor terakhir adalah faktor keinginan memenangkan argumen. Ini yang disebut dengan egois. Ketika kita dengan sengaja menyesatkan pikiran kita untuk mempengaruhi orang lain. Ketika saat kondisi sesat pikiran akan membuat dampak buruk bagi diri kita. Oleh karena itu, kita perlu menghindarinya. Dengan cara yang pertama, jangan terlalu menyimpulkan hal hanya dari satu atau dua kejadian saja. Contohnya, kalau saya gagal sekali, berarti saya tidak akan pernah berhasil sama sekali. Hal itu merupakan mensesatkan pikiran, karena tanpa adanya usaha membuat kita menyimpulkan sesuatu lebih cepat. Lalu, cara yang kedua adalah dengan memeriksa kebenaran informasi tersebut sebelum menerima dan menyebarkannya. Contohnya, ketika teman kita mengucapkan keburukan teman kita lainnya, kita harus meminta bukti apakah kata tersebut benar-benar relevan ataupun tidak. Lalu yang terakhir adalah dengan cara melakukan diskusi secara terbuka dan tidak secara terlalu emosi. Dengan ketiga cara yang saya sampaikan ini dapat menghindari kita dari dampak dari sesat pikiran. Sekian materi yang saya bisa sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang nonton. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dalam mata kuliah logika telah menilai tugas yang saya serahkan. Terima kasih.